kalau mengimami jamaah suatu golongan yang memakai kunut, apa kita sebagai imam juga pakai kunut? Masih berlanjut dengan kunut ya. Kesimpulannya begini, masalah ini nggak lepas dari perselisihan para ulama. Cuma Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa dan dalam kitab Ikhtiyarat, beliau menyebutkan pas kasus kunut. Kalaulah Anda sebagai imam atau Anda sebagai makmum, imamnya kunut, atau Anda di tempat yang biasa kunut, kata Syekhul Islam rahimahullah, kalaulah memang itu menjadi masalah dan pertengkaran dan perpecahan, maka Anda ikuti apa yang menjadi aturannya. Berarti dia boleh kunut, dia kunut aja. Imamnya kunut, tadi dia itu kunut. Kemudian makmumnya, kalau Anda jadi makmum, ya kunut aja. Kalaulah itu menjadi permasalahan. Di antara alasan beliaunya, kaidah, apa kaidahnya? Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat itu marhub, perkara yang dianjurkan. Dan itu lebih penting daripada perselisihan furu'iyah. Daripada perselisihan furu'iyah. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertanyaan yang kedua, apakah kunut ini masalah ijtihadiyah ataukah masalah tidak ijtihadiyah? Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan beberapa kutub-kutub ulama fikih menunjukkan bahwasanya kunut ini ikhwan adalah masalah ijtihadiyah furu'iyah. Perhatikan di sini, ijtihadiyah furu'iyah. Jadi nggak sampai pada masalah-masalah keyakinan atau yang lain. Nah, ketika masalah-masalah furu'iyah, yang ini harusnya nggak terlalu dipanjangkan, lebih diutamakan yang namanya apa namanya? Jam'ul kalimah. Anda ketahui jam'ul kalimah itu usul min usuli ahli sunnah nomor 1. Usul min usuli ahli sunnah adalah jam'ul kalimah. Oleh karenanya, kenapa dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Ismana jamaah. Selalu ingin menyatukan di atas Quran dan Sunnah. Dia tidak ingin yufarik, mencerai-beraikan, tidak. Karena usul nomor 1 adalah jam'ul kalimah. Nah, masalah-masalah fakihiyah furu'iyah adalah masalah-masalah apa ya, Ikhwan? Masalah-masalah furu'. Masalah-masalah furu' yang tidak selayaknya kita bertengkar dan ramai dikarenakan gara-gara yang semisal ini. Itu poin yang harus diperhatikan. Fa'ingkil, jikalau Anda komentar, bagaimana dengan pernyataan Abu Malik Tariq Ibnu Malik al-Asy'ari, kalau salah ya, Tariq Ibnu Tariq Tariq al-Asy'ari, dia bertanya kepada bapaknya, kata Tariq, "Shallaita khalfa Rasulillah," engkau salat di belakang Rasulullah, wa khalfa Abi Bakar wa khalfa Umar, ayaknatun, apakah mereka kunut? Qalu la. Dia mengatakan, ya bunayya innaha bid'ah, wahai anakku, kunut di subuh itu adalah perkara bid'ah. Ini yang menjadi terus sebagian orang membid'ahkan dengan athar ini. Asar ini ikhwan, ketika kita lihat sisi sanadnya aman, gak ada masalah, sanadnya hasan atau sahih. Cuma diskusinya di sini, di kutubul madzhab, yang ini harus butuh mental lebih banyak lah. Di kutubul madzhab, masalah ini ikhwan khilafiyah bainas sahabat. Jadi ini masalah-masalah khilaf di antara para sahabat. Setelah sahabat langsung tabi'in dan sampai sekarang. Sehingga kalau ini perselisihan itu ada di para sahabat dan masing-masing memiliki dalil. Karena dalil yang dipakai ini kan menjadi apakah hadis ini sahih ataukah tidak. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kunut
di fajar hatta faraqad dunya, sehingga Rasulullah itu apa? Sampai wafat kunut subuh terus sampai faraqad dunya. Memang hadis ini dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi itu adalah sul hifz. Itu di biografinya dia lemah hafalannya. Tapi permasalahannya di sini ikhwan, orang-orang yang mentaksih hadis ini juga banyak dari kalangan mutaqaddimin yang mengatakan hadis ini sahih. Karena Abu Ja'far Ar-Razi ini walaupun dia lemah, masih banyak syawahid yang mereka datangkan. Nah, mereka itu menganggap ini hadis sahih. Nah, kalau menganggap hadis ini sahih, Anda tubadi'u, apakah Anda bid'ahkan? Apalagi sahabat yang melakukannya. Apalagi mazhab arba'ah qaul jumhur melakukannya. Antum katakan mereka mubtadi semuanya, bid'ah semuanya. Ya, ta'anni dalam berbuat, ini kan butuh. Maka bagus sekali ucap Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan beberapa makalah-makalah ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah setelah menyebutkan khilafat, belum mengatakan apa? Waman am'ana bi insaf, siapa yang mau meneliti dengan insaf, bahwasanya ini masalah-masalah khilafiyah, furu'iyah, masalah ijtihadiyah, ijtihadiyah. Bahkan ada yang syarah itu masalah ijtihadiyah yang tidak perlu diperpanjang permasalahan. Yuhadzir gara-gara masalah ijtihadiyah yang demikian ini. Tapi poin yang kedua, saya minta kepada orang-orang yang membawa athar ini untuk datangkan satu ulama saja yang memahami itu athar, yang memahami itu athar sehingga itu dihukumi bid'ah setelah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya minta ini. Karena apa? Karena kalau itu bid'ah, fa kaifa Imam Ahmad? Bagaimana Imam Ahmad? Bagaimana Imam Malik? Bagaimana Imam Syafi'i? Yang mereka semuanya menyuruh dan menganjurkan untuk kunut di belakang orang yang kunut. Ini kan sesuatu pertanyaan yang besar. Kemana semuanya ini? Kemana semuanya ini? Apa kita lebih paham daripada mereka-mereka ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Walaupun majal khilaf masih berjalan. Adapun anak pribadi ya kawan. Anak mau milih anak pribadi. Permasalahan majal untuk memilih. Selama itu membuat rame gara-gara ini, maka lakukan Anda kunut daf'un, mencegah sebuah perpecahan, perselisihan yang berlanjut. Maka ini masalah-masalah furu'iyah. Tapi selama itu tidak ada, maka al-amru ikhwan, kita mengamalkan apa yang kita ketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang dipakai oleh mereka adalah lemah, dan kita mencontoh imam ketika imam itu sesuai dengan kita di dalam masalah pemilihan. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti kalau itu mencocoki sunnah. Dan bagaimana ikatan mencocoki sunnah? Ya menurut kita sebagai makmum. Menurut kita sebagai makmum. Ini kaidah asal yang saya pilih. Tapi ketika pemilihan ini membawa sebuah keributan dan seterusnya, maka ikhwan, jam'ul kalimah itu lebih dipentingkan daripada masalah-masalah furu'iyah ini. Contoh, antum jadi imam dan mereka itu kunut semuanya. Kalau antum gak kunut, salah buyar sholatnya semuanya. Apakah antum komitmen untuk itu? Bahkan mungkin antum dilempari batu atau yang lainnya kan, karena batal sholat kita karena gak ada kunut. Dan begitulah orang-orang awamnya mereka begitu. Begitu. Tabi'an begitu. Barakallahu fik.